sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Berita Sekolah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kegiatan yang ada di perpustakaan daerah, khususnya di daerah Kalimantan Barat, yaitu Kota Singkawang. untuk mengetahui lebih lanjut, berikut liputan wawancara kami bersama petugas perpustakaan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Adel Oktaviani sebagai reporter lapangan hari ini. Kali ini kita lagi berada di perpustakaan daerah Kota Singkawang. Hari ini kita akan berbincang langsung bersama salah satu petugas perpustakaan untuk mengetahui lebih dalam tentang kegiatan, fasilitas, dan pelayanan yang ada di perpustakaan daerah ini. Langsung saja kita masuk dan berbincang dengan salah satu petugas yang ada di sini. Halo pemirsa, dengan saya Adel Oktaviani, reporter hari ini. Saya ingin memberikan sedikit pertanyaan untuk Bapak yang sudah ada di samping saya. Sebelum kita mulai, mohon maaf Bapak, izin memberikan pertanyaan tentang diri Bapak. Apakah boleh kami tahu nama Bapak dan peran Bapak di perpustakaan ini? Oke, boleh. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada siapa deh? Adelia. Adelia. Baik, perkenalkan nama saya adalah Roni Suaryadi. Saya di sini adalah sebagai petugas layanan sirkulasi. Baik, nah selesai kita sesi perkenalan, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa program terbaru yang sedang dijalankan oleh perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat? Untuk program terbaru ya, kita itu ada program ini Monika, motivasi minat baca. Jadi program ini dikembangkan oleh perpustakaan agar menarik atau memotivasi minat baca kepada masyarakat. Terus kita ada juga program wisata jelajah buku. Jadi untuk anak-anak kita berikan juga, kita biasa kita undang atau mereka biasa dari sekolah-sekolah ngajukan jadwal ke sini. Jadi kita buat program itu, terus kita kembangkan, kita dari petugas biasa ada juga, dari pustakawan ada juga untuk mengisi program ini. Program wisata jelajah buku ini dalam berbentuk seperti kayak mendongeng, bercerita, atau seperti kayak ini juga apa namanya, menonton cerita juga seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, di mana biasanya kegiatan perpustakaan keliling dilaksanakan di wilayah Singkawang? Untuk perpustakaan keliling ini mobil perpustakaannya. Oke, ini kita apa namanya, menuju atau mencapaikan target itu ke sekolah-sekolah pelosok ya, kayak di Singkawang Timur itu kayak SD yang di daerah pedalaman kita kunjungi. Setelah itu Singkawang Selatan, itu di Singkawang Utara, terus satu yang di perkotaan kayak Singkawang Barat itu kan, Singkawang Tengah itu kan udah semua sih kita jangkau dari pelosok sampai ke dalam kotanya. Untuk pertanyaan ketiga, kapan program digitalisasi atau e-book mulai dikembangkan di perpustakaan ini? Ini tahun e-book ya, e-book itu diluncurkan ya, itu sekitar tahun 2015, itu tanggal 21 Oktober 2015. Untuk pertanyaan keempat, siapa sasaran utama dari program-program yang dibuat oleh perpustakaan daerah Singkawang? Tentunya itu masyarakat ya, pertama ya, masyarakat, terus untuk pelajar ya, mahasiswa, sama untuk yang udah bekerja juga. Tapi kebanyakan kita ini banyak ke pelajar sih ya, ke sasaran kita juga ini, karena pelajar ini untuk berkunjung ini dia udah mengajukan jadwal itu, kunjungan rutinnya itu banyak sekali tuh. Sampai ke ini kita dari bulan kemarin sampai ke Desember ini full udah diajukan dari sekolah-sekolah gitu kan. Terus untuk sasaran kita juga ke masyarakat ya, masyarakat apalagi zaman sekarang ini kan udah modern ya, buku-buku mungkin kan sudah termasuk mungkin di kalangan masyarakat itu sudah kayak biasa ya. Tapi kita punya tadi biar memacu masyarakat atau pelajar ya untuk minat bacanya makin tertarik, kita mempunyai koleksi Singkawang Hebat sama Ipusnas. Jadi masyarakat bisa mendownload kalau bisa di rumah
pakai aplikasi ini, buka Play Store, habis itu download isi kamu hebat ataupun Ipusnas. Jadi tinggal akun pakai email pribadi, jadi kita bisa membaca, nggak perlu misalnya mau ke perpustakaan, bisa di rumah kalau misalnya itu kan. Kalau di perpustakaan juga kita sediakan ini, contohnya seperti ini, isi kamu hebat sama Ipusnas ini, dua aplikasi ini. Jadi ini lagi loading ya kita itu. Jadi kalau seperti ini kan, kalau masyarakat pengen mau belajar atau adik-adik sekalian pengen baca-baca di sini, jadi kita sudah menyiapkan fasilitas ini untuk baca secara online bisa. Jadi kita tidak ketinggalan zaman juga lah di zaman yang modern seperti kayak sekarang ini. Untuk pertanyaan kelima, mengapa minat baca masyarakat perlu ditingkatkan melalui kegiatan perpustakaan? Ini karena kalau kita tidak ibaratnya memancing ya untuk masyarakat kayak ke perpustakaan, kayak membaca itu kayaknya masyarakat pun kayak seperti belum tertarik ya. Makanya kita adakan kegiatan setiap tahunnya tuh agar memancing dan menumbuhkan minat masyarakat agar tertarik nih, apa nih perpustakaan nih, apa nih kegiatannya nih. Kita tiap tahun tuh ada mengadakan kegiatan seperti lomba bercerita, lomba bertutur, seperti membaca nyaring, seperti lomba ini juga video konten. Nah, video konten ini banyak diminati nih dari beberapa kalangan, dari pelajar, dari mahasiswa, dari pekerja-pekerja umum yang lainnya. Jadi itulah daya tarik perpustakaan untuk menarik minat baca atau minat masyarakat atau pelajar ke perpustakaan. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana cara perpustakaan menarik minat anak muda agar gemar membaca? Itu kurang lebih tadi ya saya bilang kan, untuk menarik minat anak muda ya. Ini diadakan sih seperti kayak tadi saya bilang, kayak mengadakan kegiatan-kegiatan gitu. Jadi mereka kan lebih penasaran nih dengan apa sih perpustakaan, apalagi sekarang bangunan kita kan baru kan. Jadi itu dia pasti ada penasaran juga di untuk anak muda sekarang ya. Pertama pengenalan gedung dulu, dari segi gedung kan kita kan lihatnya ada 3 tingkat nih, dia penasaran juga dari situ kan. Terus sama lagi kita adakan kegiatan seperti kayak video konten kemarin tuh banyak peminatnya dari kalangan anak muda. Soalnya kan zaman sekarang ini kan udah zaman ini ya, zaman teknologi ini kan. Jadi untuk kayak video konten ini kan mereka kan apalagi tertarik gitu kan, kayak buat YouTube seperti kayak Facebook Pro segala macam gitu kan. Nah, kita kan mengadakan gitu kan konten-konten gitu kan, kita kan mengadakan dari jurinya itu juri yang terkenal juga dari Kota Singkawang, salah satunya Andi ini. Nah, kan dia kan memang kayak gitu kan sering nge-vlog gitu kan, kan pasti tahu kan, ada kan. Tahu. Jadi salah satu untuk menarik minat baca atau minat anak muda sekarang seperti itu yang kami lakukan. Boleh nggak Bapak dijelasin di lantai pertama itu ada apa aja, lantai kedua itu ada apa aja? Jadi untuk di lantai pertama ini yang sekarang kita berada nih, yaitu ada di ruang Pucadi, pojok baca digital. Boleh di shop ke situ, itu ruangannya ya, seperti ini. Jadi untuk anak-anak, untuk kalangan pelajar, untuk kalangan mahasiswa atau yang bekerja boleh menggunakan fasilitas ini. Kita menggunakan menyiapkan sarana dan prasarana ini gratis ya, tidak dipungut biaya untuk digunakan. Terus kalau anak-anak kalau masyarakat ya bosan membaca buku fisik kan, kita bisa jadi buku online seperti ini. Ya, untuk di lantai 1 salah satunya pojok baca digital, terus ada ruang sirkulasi kita nih di bagian depan ini ruang pelayanan kan, terus ruang anak. Setelah ruang anak ada ruang deposit di lemari jati, itu ruang ini khusus untuk buku-buku koleksi terbitan daerah Kota Singkawang seperti kayak cerita rakyat, sejarah Kota Singkawang dan sebagainya. Terus ada ruang ibu menyusui ya di lantai 1, ada ruang CCTV juga. Terus ada ruang untuk penyimpanan barang, locker kan. Nah, terus di lantai 1 ini toilet juga kan. Seperti itu. Di lantai 2 itu ruang baca umum. Jadi di lantai 2 ini di atas itu ada ruang baca umum, itu kan luas kan, naik tadi ya ke atas ya. Terus ada beberapa, ada ruang TIK. Nah, itu ruang TIK kan dia
mempermudah pelajar atau masyarakat untuk mengerjakan tugas memakai komputer itu kan. Nah, terus ada ruang depannya TIK itu ada ruang koleksi langka. Itu koleksi langka itu termasuk koleksi yang tadi saya bahas juga tentang apa, deposit itu masuk juga di situ kan, keterbitan daerah Kota Singkawang. Sejarah Kota Singkawang itu kita masukkan juga di koleksi langka. Terus ini apa namanya, buku-buku yang tentang sejarah, ada kerajaan Sambas juga ada masuk juga di situ, kita simpan kan. Terus ini juga ruang lantai 2 itu setelah ruang baca umum, ruang TIK, ruang koleksi langka, ada juga toilet ya. Kita menyiapkan itu. Sekalian saja langsung lantai 3 ya, saya jelaskan juga. Di lantai 3 itu ada ruang rapat atau ruang telekonferensi, ada ruang kepala, ada ruang pustakawan atau ruang pengolahan ya. Jadi buku-buku yang rusak bisa kita olah di lantai 3. Dan ada balkon kayak kafe gitu kan, cuma kafenya belum dioperasikan. Nah, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang sangat detail sekali ini. Dan kami sangat terbantu atas wawancara kali ini karena Bapak. Sekali lagi, terima kasih atas bantuannya Bapak. Saya Adela Oktaviani sebagai reporter hari ini. Hari ini izin pamit undur diri pada wawancara hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Dengan fasilitas yang nyaman dan koleksi buku yang terus diperbarui, perpustakaan ini hadir sebagai wadah untuk meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, dan menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Mari kita kenali lebih dekat bagaimana perpustakaan daerah Singkawang terus berinovasi demi mencerdaskan kehidupan masyarakat di kota yang kita cintai ini. Baik pemirsa, demikianlah liputan kami dari siswa SMA 1 Singkawang. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat. Saya Sanija dan rekan saya Sean pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada program berita selanjutnya. Baik pemirsa, demikianlah liputan kami dari siswa SMA 1 Singkawang. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat. Saya Sanija dan rekan saya Sean pamit undur diri. Terima kasih.